Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk belajar PAIBP. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang diabsen tolong acungkan tangan. Ahmad Baihaqi, hadir. Alvan Zainal, hadir. Aris, hadir. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, sorga dan neraka. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya. Yang ketiga, merinci 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat. Yang keempat, mengidentifikasi perbedaan antara surga dan neraka dengan benar. Yang kelima, menelaah nama-nama lain hari akhir dengan benar. Keenam, yaitu membaca surat-surat yang berkaitan dengan nama-nama hari akhir dengan baik dan benar. Minggu kemarin kita telah belajar tentang masalah yaitu kiamat kubro. Ya, siapa yang masih ingat untuk pengertian kiamat kubro kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan kehidupan pertama sampai kala mengadakan sesuatu. Ya, bagus Devita. Tadi jawabannya benar, dan kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang yang pertama adalah yaumul barzah. Yang kedua adalah yaumul ba'ats atau dibangkitkannya kembali manusia. Yang ketiga adalah yaumul mahsyar, yaitu manusia digiring pada suatu padang yang sangat luas. Yang keempat adalah yaumul mizan atau yaumul hisab, dan yang kelima adalah surga dan neraka. Itulah 5 tema yang akan kita bahas hari ini. Anak-anak, yang akan kita bahas pertama kali yaitu yaumul. Setelah yaumul mizan, setelah amal kita ditimbang oleh Allah, maka barang siapa yang timbangannya lebih besar, lebih berat kepada amal kebaikan, maka dia berhak untuk memasuki surga yang sangat didambakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan surga itu konon, ya, surga itu adalah dalam istilah syariat adalah tempat keabadian dan kemuliaan. Allah telah menjadikan surga untuk hambanya yang saleh dan taat dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi nanti kalau kita sudah masuk surga, bagi yang berat timbangannya amal kebaikan, maka dia akan memasuki surga. Dan bagi yang berat timbangannya ke amal kejelekan atau keburukan, maka dia akan memasuki yaitu neraka. Apa sih neraka? Neraka menurut syariat tempat tinggal orang-orang kafir yang mereka kekal abadi di dalamnya, dan di dalamnya mereka merasakan berbagai azab yang sangat pedih. Dan insya Allah nanti pada video pembelajaran, Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Tolong nanti perhatikan, kemudian kamu simak. Setelah simak, kamu refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dan kamu diskusikan. Tapi sebelumnya, baik, Bapak akan menampilkan dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan alam yang tadi Bapak sebutkan, 5 itu, yaitu alam barzah,
Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, dan Yaumul Hisab atau Mizan, dan surga dan neraka. Oke, Bapak akan menampilkan dalil-dalilnya. Dalil yang pertama adalah surat Yasin ayat 51, dan dalil yang kedua adalah Az-Zumar ayat 69. Siapa yang membacakannya? Saya Pak. Ya, Selviana. Artinya lalu tiuplah sangkala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Bagus Selvi untuk pembacaan ayat Qur'annya, ya. Ya, silakan yang lainnya ayat berikutnya. Siapa yang mau? Ya, silakan Selvi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Artinya, dan bumi pada masyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka dibagikan kepada masing-masing, nabi-nabi dan saksi-saksi pun diberikan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak diberikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Sekarang yang selanjutnya adalah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Siapa yang akan membacakannya? Untuk laki-laki silakan. Saya Pak. Silakan ambil untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa melakukan kebaikan sebarang zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Terima kasih Abim telah membacakan surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka selanjutnya adalah surat Yasin ayat 55 sampai 58. Siapa yang akan membacakannya untuk surat Yasin? Saya Pak. Ya, silakan untuk dibacakan. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin wa fakihun. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. baik anak-anak, marilah kita lihat untuk video pembelajarannya. Silakan kita saksikan, silakan kamu simak video pembelajaran berikut ini yang akan Bapak putarkan yang kedua kalinya, karena sebelumnya sudah Bapak sampaikan melalui WA grup. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Apa hubungannya orang yang sudah meninggal dan roh yang gentayangan? Baik, pertanyaan yang bagus dari Muhammad Ajriansyah. Silakan, barangkali ada yang bisa menjawabnya. Untuk menjawabnya di antara kalian. Saya Pak, roh gentayangan artinya matinya tidak sempurna. Ya, jawaban dari Vera bagus tapi kurang tepat. Sekarang siapa lagi yang akan menjawabnya? Saya Pak. Oh ya, Fahad, silakan untuk menjawabnya. Dalam Islam tidak dikenal istilah ruh gentayangan atau ruh kembali ke alam dunia mendatangi rumahnya, apalagi hidup lagi dalam rupa yang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam keyakinan reinkarnasi. Bagus, Fahad. Tepuk tangan untuk Fahad. Terima kasih. Ya, Fahad telah menjawabnya bahwa di dalam Islam tidak mengenal dengan ruh gentayangan, yaitu di Islam adalah
kalau sudah meninggal taqtulu amaluhu, maka terputus amalnya ya, kecuali 3 itu ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak sudah membagi kelompok, ada 4 kelompok yang Bapak bagi. Silakan kalian untuk mendiskusikan masalah-masalah yang telah kalian saksikan dalam video pembelajaran dan dari keterangan yang tadi Bapak bawakan. Dipersilakan untuk berdiskusi. Waktunya cuma 15 menit. Silakan untuk berdiskusi. Bisnya berjalan baik, benar? Iya. Ya. Dan waktu diskusi telah habis, 15 menit telah berlalu, maka silakan untuk masing-masing kelompok presentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok pertama, alam barzah adalah alam yang menjadi batas atau perantara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam ini pula menjadi tempat manusia menunggu hari kebangkitan. Ya, bagus untuk kelompok 1 telah membacakannya. Sekarang silakan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 2 silakan. Seseorang yang telah meninggal dunia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya peristiwa kiamat yang sangat dahsyat. Hari dibangkitnya umat muslim itulah yang disebut Yaumul Ba'ats. Ketika hari kiamat datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan setiap manusia dari alam kubur di hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats, untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Berdasarkan pernyataan tadi, maka Yaumul Ba'ats merupakan peristiwa yang terjadi antara alam barzah, alam kubur, dan Yaumul Mahsyar, ya, hari perkumpulannya manusia di padang mahsyar. Bagus, dapat simpulkan bahwa untuk kelompok 1 itu lebih memfokuskan kepada materi alam barzah. Untuk kelompok 2 yaitu tentang Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, dan untuk yang ketiga adalah Yaumul Hasr atau Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Mizan ya, atau Yaumul Hisab, di mana amal perbuatan manusia ditimbang di sana. Itulah hasil diskusi yang tadi kita bahas, dan mudah-mudahan kalian bisa melengkapi antara satu kelompok yang lainnya dengan kelompok yang lainnya. Silahkan nanti dilengkapi, nanti bisa lewat WA dan lain sebagainya ya, atau Google Classroom. Untuk itu ya, Bapak ingatkan bahwa pembelajaran untuk minggu yang akan datang yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Tapi jangan lupa bahwa minggu yang akan datang seperti biasanya kerjakan LKPD. Yang kedua, tulis ayat-ayat yang berkaitan dengan nama lain yaitu hari kiamat. Silakan kalian tulis ya, seperti yang tadi di materi telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan kalian mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian jaga kesehatan. Ingat, itu saja dari Bapak. Sebelum ini kita tutup, silakan KM untuk memimpin doa bersama. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih kita telah berdoa, dan Bapak akhiri perjumpaan ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa afnikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.